Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salisa Hukma Darajatil Ulia, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Gemulong. Di video ini, saya akan menceritakan kembali cerita lama atau karya sastra lama dengan judul Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman merupakan saudagar kaya raya yang ada di kota Padang. Ia tinggal bersama putrinya yang sudah mengalami penderitaan, yaitu ditinggal ibunya saat ia masih kecil. Putrinya itu bernama Siti Nurbaya. Sejak kecil, dia bersahabatan dengan lelaki, yaitu dengan Samsul Bahri. Samsul Bahri adalah putra dari Sultan Mahmud Syah yang merupakan salah seorang bangsawan yang cukup terkenal di kota Padang. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Baginda Sulaiman. Hubungan Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya sangat dekat. Hubungan kedua remaja itu berkembang menjadi hubungan cinta. Perasaan tersebut baru mereka sadari ketika Samsul Bahri akan berangkat ke Batavia untuk melanjutkan sekolahnya. Samsul Bahri berjanji akan melamar Siti Nurbaya setelah menamatkan pembelajarannya di Batavia. Sementara itu, Datuk Maringgi adalah salah seorang saudagar kaya raya yang ada di kota Padang. Datuk Maringgi berusaha untuk menjatuhkan Baginda Sulaiman. Ia menyuruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan bangunan, toko-tokonya, dan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Baginda Sulaiman. Akal busuk dan licik Datuk Maringgi pun berhasil. Baginda Sulaiman pun jatuh miskin. Ia belum menyadari bahwa kejatuhannya itu akibat ulah licik Datuk Maringgi. Oleh karena itu, tanpa prasangka apapun, Baginda Sulaiman pun meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Bagi Datuk Maringgi, kedatangan Baginda Sulaiman itu ibarat wujud dicinta ulang pun tiba. Karena memang hal itulah yang diharapkannya. Rentenir kikir, tamak, dan licik itu pun kemudian meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman dengan syarat harus dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Pada saat yang telah ditetapkan, Datuk Maringgi pun datang untuk menagih janji. Malang nasib Baginda Sulaiman, ia tidak dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Tentu saja Datuk Maringgi tidak mau rugi. Tanpa belas kasihan, ia mengancam akan memenjarakan Baginda Sulaiman jika utangnya tidak segera dilunasi, kecuali jika Siti Nurbaya mau menjadi istri Datuk Maringgi. Baginda Sulaiman tentu saja tidak mau putrinya menikah dengan seorang lelaki hidung belang, tua dan berkulit kasar atau keriput itu. Namun ketika ia sadar bahwa dirinya tidak mampu melunasi hutangnya, ia pasrah saja digiring polisi dan siap menjalani hukuman. Pada saat itulah Siti Nurbaya menyatakan bersedia untuk menjadi istri Datuk Maringgi, asalkan ayahnya tidak dipenjara. Samsul Bahri di Batavia mendengar peristiwa yang menimpa diri kekasihnya itu lewat surat yang dikirim oleh Siti Nurbaya. Ia juga ikut prihatin karena cintanya kepada Siti Nurbaya tidak mudah begitu saja dilupakan. Ketika liburan, ia pulang ke Padang dan menengok Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Tiba-tiba ia bertemu Siti Nurbaya dan tanpa sengaja keduanya pun lalu saling menceritakan pengalaman masing-masing. Tiba-tiba datanglah Datuk Maringgi dengan sifat culas dan selalu berprasangka itu. Samsul Bahri dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik. Ia berusaha membela diri.
Pertengkaran pun tak dapat dihindarkan. Pada saat pertengkaran, Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, mencoba untuk menolong, tetapi sayang, Baginda Sulaiman lalu terpeleset dan jatuh. Akhirnya Baginda Sulaiman pun meninggal dunia. Ternyata ekor pertengkaran itu tak hanya sampai di situ. Ayah Samsul Bahri yang merasa malu atas tuduhan yang ditimpakan kepada anaknya, Samsul Bahri pun kemudian diusir oleh ayahnya dari Padang. Pemuda itu terpaksa harus kembali ke Batavia. Sementara Siti Nurbaya sejak ayahnya meninggal dunia merasa dirinya telah bebas dan tidak perlu tunduk dan patuh kepada Datuk Maringgih. Sejak saat itu ia tinggal menumpang bersama salah seorang familinya. Sekali waktu Siti Nurbaya bermaksud menyusul kekasihnya ke Jakarta atau ke Batavia, namun akibat tipu muslihat dan akal busuk dan licik Datuk Maringgih, Siti Nurbaya terpaksa kembali ke Padang karena dituduh telah mencuri harta perhiasan berbekas suaminya itu. Siti Nurbaya kembali ke Padang dan menjelaskan kepada Datuk Maringgih bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya Siti Nurbaya pun bebas dari tuduhan itu. Namun Datuk Maringgih belum puas. Ia kemudian menyuruh seseorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Kali ini perbuatannya berhasil. Siti Nurbaya meninggal karena keracunan. Berita kematian Siti Nurbaya sampai terdengar oleh Samsul Bahri yang ada di Batavia. Samsul Bahri yang sangat berduka itu mula-mula mencoba untuk bunuh diri. Beruntungnya temannya dapat menggagalkan tindakan nekat Samsul Bahri. 10 tahun berlalu. Samsul Bahri kini telah menjadi serdadu kompeni dengan pangkat letnan. Ia juga sekarang lebih dikenal dengan Letnan Mas. Kemudian ia mendapat tugas harus memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di kota Padang. Ternyata pertempuran yang ada di kota Padang didalangi oleh Datuk Maringgih. Dalam pertempuran itu, Datuk Maringgih berhasil ditembak oleh Letnan Mas hingga tewas. Namun, Letnan Mas juga terluka karena terkena sabetan pedang dari Datuk Maringgih. Setelah itu, Letnan Mas dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Letnan Mas ingin bertemu dengan keluarganya yang ada di kota Padang. Namun ketika perjalanan ingin ke rumah sakit, Letnan Mas sudah meninggal dunia dan sebelum keluarganya datang ke rumah sakit. Demikian cerita lama atau prosa lama yang berjudul Siti Nurbaya yang telah saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Bila ada salah kata dalam cerita tersebut, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.